Selamat pagi Halo, semuanya. pagi Bu. Orang Kristen harus beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kira-kira kalian tahu kenapa orang Kristen identik dengan ketiga hal ini? Sebab kita mengaku lemah di hadapan Tuhan dengan cara seperti ini. Untuk Oke. menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan mungkin Bu. Menurut saya itu merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh orang Kristen. Oke. Dari jawaban kalian, itu tidak ada yang salah. Benar semuanya. Yang ke-41 sampai 42 yang menuliskan cara hidup mereka dalam perjanjian baru, yaitu bersama Yesus Kristus, memberikan contoh mengenai pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Tiga hal tadi adalah yang paling penting bagi orang Kristen karena hal itu untuk memelihara dan menunjukkan ketekunan kita kepada Tuhan. Makanya ketiga hal tersebut itu sangat identik dengan kekristenan. Itu menurut kalian. Menurut saya, ibadah itu adalah suatu persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, dan melalui ibadah itu mereka bisa melakukan suatu perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Ya. Ibadah juga bisa disebutkan sebagai sebuah persekutuan dan juga disebutkan di situ sebagai satu kegiatan ritual. Ibadah itu bukan hanya orang Kristen tetapi juga agama-agama yang lain. Dan ibadah itu sebutan bagi suatu kepercayaan atau seperti agama di mana di saat ibadah itu dia dapat merendahkan dirinya kepada Tuhannya, tanda ucapan syukurnya kepada Tuhannya. Artinya dia dapat bersekutu dengan Tuhannya, bersama dengan saudara-saudara seimannya di ibadah itu, bahkan juga melayani Tuhannya. Contohnya ketika kita ibadah hari Minggu, itu salah satu contoh ibadah di agama Kristen, di mana di hari Minggu kita tahu kita bertemu dengan pendeta, penetua, dan diakon, dan kita juga bertemu dengan soli dan pemain musik. Artinya kita sama-sama bersekutu, sama-sama melayani Tuhan. Itu adalah singkatnya arti dari sebuah ibadah. Setelah ibadah, apa itu berdoa? Nah, kira-kira Isma bisa tidak mendeskripsikan singkat menurutmu doa itu apa? Seperti apa gitu? Berdoa adalah di mana kita seperti kita berbicara kepada Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, seperti kita sedang berbicara, berdialog gitu sama Tuhan. Jadi bentuk kita menyampaikan pesan kita tuh melalui doa untuk menyampaikan keluh kesah kita, kebahagiaan kita, apapun itu kita serahkan kepada Tuhan melalui doa, seperti itu. Iya, benar. Doa itu sebagai sarana komunikasi kita kepada Tuhan dan menjadi tempat di mana kita mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Nah, berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Kira-kira kalian tahu semua atau tidak tentang doa Bapa kami? Marceria, hafal nggak sama doa Bapa kami? Hafal Bu. Oke, coba sebutin kalau hafal. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mantap. Nah, itu doa
yang menjadi contoh doa-doa yang lainnya. Dan dalam doa tersebut, itu sudah mencakup semuanya dari yang kita butuhkan, makanan, minuman, jauhkan kita daripada yang jahat, artinya kita minta perlindungan dari Tuhan. Nah, itu mengapa ibadah harus identik dengan berdoa juga? Ya karena di dalam ibadah itu ada yang namanya berdoa. Kita memulai segala doa Bapa Kami itu doa yang mencakup semuanya. Di dalam doa Bapa Kami itu bukan berarti kita tidak usah berdoa lagi, hanya mengucapkan doa Bapa Kami saja, bukan berarti kita tidak mendoakan yang lainnya. Tetapi sumber dari segala sumber, contoh dari segala contoh itu doa Bapa Kami yang paling penting kita ketahui. Dan doa Bapa Kami sering disebut di akhir ibadah, biasanya kepada doa syafaat di gereja. Nah, selanjutnya, melalui 5 alasan orang Kristen harus taat. Yang pertama tadi melalui ibadah, artinya ibadah itu adalah satu ketaatan bagi orang Kristen. Kedua adalah berdoa, artinya berdoa merupakan sarana komunikasi orang Kristen kepada Tuhannya. Dan membaca Alkitab. Nah, dari 3 hal ini dapat mewujudkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Kedua, kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab dapat menghasilkan pencerahan hidup. Artinya setiap orang yang taat kepada 3 hal tersebut dalam ibadahnya, dia akan mendapat pencerahan hidup itu. Contohnya seperti dalam keadaan apapun dia tetap, misalnya dia dalam masalah, dia tetap mampu menemukan solusinya. Karena dia terbiasa dalam ibadahnya, dalam berdoanya, dan dalam baca Alkitabnya, dia terbiasa diajarkan atau mengajarkan diri untuk tenang ketika dia menghadapi masalah. Dia akan mendapatkan pencerahan hidup tadi karena ketenangan yang dia dapat tadi. Melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah, menumbuhkan sikap sosial kepada orang lain, mendapatkan persekutuan saudara seiman, dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Artinya di dalam ibadah kita dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita bisa sharing doa, sharing pengalaman, dan juga kita akan semakin akrab dan semakin semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini dia. Kira-kira saya mau tanya ke Lian, kira-kira mengapa sih kita penting untuk membaca Alkitab ini menurut Lian? Dan bisakah Lian memberikan contohnya, misalnya kalau kita membaca Alkitab, kita bisa dapat informasi apa gitu? Baiklah, menurut saya membaca Alkitab itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, bagi kita yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Juru Selamat kita. Jadi, sebagai seorang Kristen itu sangat penting membaca Alkitab karena dari Alkitab itu sendiri kita dapat mendapatkan sebuah informasi mengenai cerita-cerita, misalnya mengenai kebaikan Tuhan Yesus yang terjadi pada zaman dahulu pada setiap umat manusia. Tanpa adanya kita membaca Alkitab, kita tidak akan bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam Alkitab itu, apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Lian. Ya, mengapa penting membaca Alkitab? Nah, Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Firman Allah yang seperti apa, Bu? Firman Allah yang disampaikan oleh pendeta-pendeta. Biasanya seperti itu. Di khotbah itu bukan topik pembicaraan dari pendeta itu sendiri, tetapi itu adalah firman Allah yang ada di Alkitab yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Firman yang ilahi dan kekal, apapun diucapkannya akan terjadi. Contohnya, kitab Kejadian. Di situ bagaimana awal terciptanya
bumi kita ini dan segala isinya. Dan juga dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sikap berdoa yang tepat atau yang baik adalah kita masuk ke kamar, kita berdoa di tempat yang hening, tidak dalam keramaian, tidak perlu teriak-teriak nyaring-nyaring, tidak perlu kita harus kalau misalnya kita nggak punya instrumen atau kita tidak punya musik, tidak perlu, yang penting kita berdoa itu adalah dengan sikap yang baik adalah lipat tangan, tutup mata, dan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang baik. Di 8, itu bisa teman-teman baca sebagai referensi teman-teman di rumah, bahwa setiap doa kita itu dijawab, tapi menurut waktu yang Tuhan punya dari kita. Nah, kira-kira pernah nggak sih dari kalian semua yang berdoa tapi rasanya kok belum dijawab ya sama Tuhan? Kira-kira ada nggak sih dari kalian gitu? Atau misalnya doa apa gitu terkabulnya kok belum pernah ya gitu? Ismawati, Ita, mungkin pernah? Kalau saya sendiri pernah, Bu. Cuman, tapi lama-kelamaan doa itu terkabul juga, Bu, gitu. Tapi lama nunggunya gitu. Jadi sempat mikir, kok Tuhan nggak jawab doaku? Tapi satu sisi Tuhan tuh pasti bakalan jawab doaku. Gitu aja sih, Bu. Satu lagi, kira-kira ada nggak sih satu doa yang baru beberapa hari atau beberapa minggu kamu doakan, tiba-tiba di 2 minggu setelahnya langsung kayak terkabul gitu? Misalnya kamu, Tuhan aku pengen banget apa ya namanya, misalnya smartphone tadi, tapi aku nggak punya uang gitu kamu doa, tapi aku percaya sama Tuhan, Tuhan bakalan kabulin nanti. Dan tiba-tiba nggak tahu gimana, pokoknya teman-teman tiba-tiba bisa beli handphone itu di 2 minggu yang akan datang. Kira-kira pernah nggak ngalamin sesuatu hal seperti itu? Contohnya smartphone, tapi terserahlah apapun doa teman-teman itu. Kira-kira ada nggak sih? Atau pernah nggak sih merasa seperti itu? Pernah, Bu. Waktu itu kan keadaan memang nggak ada uang, tapi bukan waktu berdoa langsung terkabul, tidak, menunggu proses, yaitu sekitar 2 hari atau 3 hari langsung ada orang yang ada keluarga yang mengirimkan tanpa diberitahu gitu, Bu. Tanpa diberitahu bahwa saya kehabisan uang, saya belum kasih tahu, tapi mereka udah tahu kalau saya udah kehabisan uang. Begitu, Bu. Oke, makasih Marceria. Tapi tidak ada doa yang tidak pernah dijawab sama Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, saya pikir juga seperti itu di kehidupan teman-teman semuanya. Nah, kesimpulan untuk materi hari ini, ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab adalah merupakan nafas hidup orang beriman. Orang-orang beriman artinya bukan hanya orang Kristen, tetapi juga di agama-agama lain. Tapi cara ibadahnya berbeda-beda. 3 hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kesadaran untuk menjadikan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai nafas hidup haruslah lahiriah dari dalam diri sendiri. Artinya ketiga hal ini seharusnya sudah ada dalam diri kita gitu, sudah diajarkan dari orang tua kita, apalagi kita orang-orang Kristen. Nah, dengan demikian iman semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini tuliskanlah doa tentang permohonan, doa syukur, dan juga doa pengampunan dosa yang disertai ayat pendukung. Artinya ketika teman menuliskan doa permohonan,
doa syukur dan doa pengampunan dosa itu harus disertai ayat pendukung. Misalnya doa untuk permohonan harus didukung dari kitab, misalnya kitab Matius, seperti itu harus ada ayat pendukungnya. Itu. Tidak bisa saya minta Ismawati. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Lara Logensa. Semoga materi hari ini dapat berguna bagi kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih Bu. Sampai jumpa.